Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, para santri sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah, bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yang mana kita akan mengkaji, meneruskan tema di minggu yang lalu tentang agama Yahudi, ya, tentang agama Yahudi. Sebelumnya, bahwa agama Yahudi ini memiliki beberapa nama. Kita ulangi dulu. Ada yang menyebutnya dengan nama agama Ibrani karena dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Ada yang menyebutnya dengan nama agama Israel karena dinisbatkan kepada Nabi Yakub, yang mana salah satu gelar Nabi Yakub itu adalah Israel. Kemudian dinisbatkan juga kepada anaknya Nabi Yakub yang pertama, yaitu Yahuda. Yahuda ini anak Nabi Yakub yang pertama, di mana Nabi Yakub itu punya anak sampai 12, ya. Salah satunya Nabi Yusuf. Nah, kemudian teman-teman sekalian, untuk tema pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang hari-hari yang disucikan oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana dalam Islam kita mengenal ada hari-hari yang dimuliakan. Misalnya di setiap minggu kita mengenal ada hari Jumat, ya, di mana hari Jumat itu kita melakukan sholat Jumat seminggu sekali. Kemudian di setiap tahun kita ada hari Idul Adha, ada juga hari Idul Fitri. Nah, di agama Yahudi yang pertama ada yang disebut dengan Yaumul Fashi atau hari Paskah. Nah, apa yang maksud dengan hari Paskah? Kalau di film-film, di kartun-kartun, biasanya hari Paskah itu dilambangkan dengan pembagian telur, ya, telur yang dikasih warna, gitu kan. Kemudian ada kelinci yang membagikannya, gitu. Nah, Yaumul Fashi wa huwa 'idu khuruji Bani Israil min Misra. Dalam sejarahnya, bangsa Israel yang sebelumnya telah berjasa sangat besar kepada orang-orang Mesir di zamannya Nabi Yusuf, ya. Jadi Nabi Yusuf itu berhasil menyelamatkan Mesir dari paceklik. Nah, kita masih ingat kan kisah Nabi Yusuf? Masih ingat? Ketika Nabi Yusuf berada di dalam penjara, kemudian berhasil menerjemahkan mimpi Firaun, raja Mesir pada waktu itu, yang melihat ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Nah, kemudian Nabi Yusuf menerjemahkan atau mentafsirkan mimpi raja itu dengan mengatakan bahwa akan ada 7 masa subur, kemudian akan datang 7 tahun masa paceklik, ya. Nah, dengan pembacaan atau dengan tafsir mimpinya Nabi Yusuf itu, kemudian orang Mesir membuat persediaan, dan hasil-hasil panen juga tidak langsung dihabiskan. Mereka bagi menjadi 3 bagian. Ada yang dimakan, kemudian ada yang diproduksi kembali, kemudian ada yang ditabung. Nah, tetapi ketika zaman Nabi Musa terjadi perubahan perlakuan. Kalau di zaman Nabi Yusuf mereka dimuliakan dan mereka menjadi penolong menyelamatkan orang-orang Mesir, di zaman Nabi Musa bangsa Israel ini mereka diperbudak. Banyak di antara mereka dipaksa untuk mendirikan piramid dan lain sebagainya. Dan kemudian salah satu mimpi Firaun pada zaman Nabi Musa bahwa akan ada orang dari keturunan Israel yang menggulingkan kerajaan Firaun tersebut. Nah, ternyata salah satunya adalah Nabi Musa itu. Maka ketika zaman Nabi Musa itu kan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mesir yang berupa azab, yang berupa
pengingat dari Allah Subhanahu wa taala supaya Firaun tidak berlaku zalim. Bahkan Firaun itu juga mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, Yaumul Fasha ini ketika Nabi Musa alaihissalam berhasil membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Ya, dengan tongkatnya beliau membelah lautan, gitu ya. Yabda'u min masai ar-rabi asar Abril wa yantahi masa'a wahid wa isrin minhu wa yakunu ta'am fihi khubzan ghaira muhtamirin. Nah, pada masa atau pada peristiwa Paskah ini, pada hari Paskah ini, mereka memakan roti, ya. Mereka jadikan roti sebagai makanan utama, kemudian rotinya itu tidak menggunakan ragi. Terus kemudian yang kedua ada Yaumut Takfir. Yaumut Takfir ini bukan diartikan sebagai hari pengkafiran, ya, tetapi di sini diartikan sebagai hari pensucian. Yaumut Takfir. Fi syahril asir min sanah al-yahudiyah yanqadi'u sakhas tis'ata ayyam yata'abbadu fiha wa yasumu wa tusamma ayyamut taubah. Disebut Yaumut Takfir, disebut juga Yaumut Taubah. Ya, hari-hari pertaubatan di setiap bulan ke-10 di dalam tahun orang-orang Yahudi. Jadi kalau teman-teman sekarang kita tahun 2023 itu pakai tahunnya siapa? Tahunnya orang-orang Kristen, maka disebut tahun Masehi. Masehi itu dihitung dari mulai kelahirannya Isa al-Masih menurut orang-orang Kristen. Nah, kalau orang Islam tahunnya disebut Hijriyah, dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, orang Yahudi punya tahun sendiri, orang Konghucu punya tahun sendiri, orang Hindu punya tahun sendiri, orang Buddha ya punya hitungannya sendiri. Wa fi yaumil ashir alladzi huwa yaumut takfir la yaqulu fihi al-yahud wa la yashrab. Nah, pada hari ke-10 di hari Taubat itu mereka tidak minum dan tidak makan dan tidak minum. Wa yamdi waqtahu fil ibadah haitsu ya'taqidu annahu tughfaru fihi jami'u sayi'at wa yasta'idu fihi li istiqbali amin jadid. Dan mereka menggunakan ya hari tersebut untuk ibadah. Itu ya. Untuk ibadah sebagai apa? Sebagai salah satu persiapan untuk memasuki tahun baru. Itu. Maka kemarin kita ada tahun baru Masehi ya, setiap tanggal 1 Januari dari tanggal berapa Desember? 31 Desember ke 1 Januari. Sebelumnya 25 Desember hari Natal ya, kenaikan Isa al-Masih dan sebagainya. Itu di orang Yahudi juga ada tanggal-tanggal tersendiri. Ya. Kemudian yang ketiga ada juga hari atau masa-masa yang dimuliakan oleh mereka disebut dengan ziaratu Baitul Muqaddas. Ya. Berziarah atau mengunjungi Baitul Maqdis. Nah, kalau kita melakukan ibadah haji ke Baitullah, ke Mekah gitu ya. Nah, orang Yahudi mereka juga ada ibadah berupa ziarah, tetapi ziarahnya ke Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis itu? Baitul Maqdis itu di Palestina ya. Ya tahattam ala kulli yahudiyyin dzikrun rasyidun ziarata Baitul Muqaddas marratain kullu am. Nah, ini diwajibkan kepada seluruh orang Yahudi ya untuk mengunjungi Baitul Maqdis itu dua kali dalam 1 tahun. Nah, maka kenapa sampai detik ini Palestina itu menjadi salah satu tempat yang penuh dengan
cobaan. Dari mulai zaman dulu sampai sekarang Palestina itu menjadi tempat perseteruan. Kenapa? Karena dijadikan rebutan oleh 3 agama besar dunia. Ya, menjadi tempat suci dari 3 agama besar dunia. Teman-teman masih ingat sebelum kiblat itu pindah ke Ka'bah, Nabi Muhammad itu sholat menghadap mana? Ke Baitul Maqdis. Ya. Coba buka Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat juz kedua. Di situ disebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka kiblatan taradhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, sebelumnya kiblat salat ke Baitul Maqdis. Maka ketika teman-teman ada yang pernah umroh, kita berdoa semoga kita bisa umroh ya. Atau yang sudah haji, itu ada namanya Masjid Kiblatain. Ya, Masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat. Jadi sebelumnya kiblat masjid tersebut ke Baitul Maqdis, kemudian berpindah ke Baitullah gitu ya. Nah, orang Yahudi mereka diwajibkan untuk berziarah ke Baitul Maqdis itu 2 kali dalam 1 tahun. Nah, ada apa di sana? Di Baitul Maqdis mereka ada namanya tembok ratapan. Ya, tembok ratapan biasanya nulis surat, nulis doa, ditaruh situ. Kemudian Al-Hilal Al-Jadid. Al-Hilal Al-Jadid ini setiap awal bulan yang baru, ya, di awal bulan kanu yatafiluna li miladi kulli hilalin jadidin haitsu kanat tanfukhul abwaq fil bait al-muqaddas wa tus'alun niran ittijahan bihi. Jadi setiap awal bulan orang-orang Yahudi juga merayakan, ya, mereka berkumpul di rumahnya, kemudian di Baitul Maqdis juga dinyalakan api, kemudian ya ada ritual-ritual yang mereka lakukan. Nah, kemudian ada Yaumus Sabat. Nah, kalau kita memuliakan hari Jumat, orang Yahudi memuliakan hari Sabtu. Nih, la yajuzu ladaihim al-istighal fi hadzal yaum. Nah, mereka tidak boleh melakukan kesibukan di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu disebut dengan hari libur lah, ya. Limadha? Nah, kenapa ini? Li'annahu yaumul ladzi istaraha fihi Rabb kama ya'taqidun. Jadi dalam akidahnya orang Yahudi, alam semesta ini diciptakan dalam 6 hari. Dimulai hari Ahad, selesai hari Jumat. Kemudian hari Sabtu Tuhannya istirahat. Itu dalam akidahnya orang Yahudi itu, ya. Faqad istama'at al-yahud ala anna Allah Ta'ala lamma faragha min khalqis samawati wal ardi istawa ala arsyihi mustalqiyan ala qafahu wadi'an ihda rijlaihi ala ukhra. Jadi setelah Allah itu capek, lelah gitu ya, menciptakan alam semesta dalam keyakinan orang Yahudi, kemudian Allah duduk di atas arsy, kemudian kakinya di apa itu kayak kalian duduk itu, kaki yang kanan berada di atas kaki yang kiri, mustalqiyan. Nah, mustalqiyan itu bisa cari kalian. Jadi nyantai gitu kan. Nah, ini merupakan salah satu akidah yang harus dijauhi, karena apabila kita meyakini seperti ini berarti kita mensifati Allah dengan sifat makhluk. Capek, istirahat itu kan makhluk. Duduk itu kan makhluk, ya. Walaisallah laisa kamitslihi syai'un, dan Allah itu tidak bisa diserumpamakan, tidak bisa disamakan. Kalau Allahnya capek gimana? Ya, Allahnya pegel-pegel gimana? Kalau kamu pegel-pegel kan dipijit. Kalau Tuhan pegel-pegel gimana?
Kalau kamu capek istirahat. Kalau Tuhan istirahat, gimana alam semesta? Nah ini keyakinan-keyakinan yang perlu kita hindari. Nah selanjutnya teman-teman sekalian, setelah kita mengkaji tentang hari-hari yang istimewa menurut orang-orang Yahudi, kita akan masuk ke dalam pembahasan al-ilah, ya, atau Tuhan. Bagaimana Tuhan dalam agama Yahudi, itu ya. Nah, al-Yahudu kitabiyuna inharafu an usulit tauhid al-khalis allati ja'a bihi Musa alaihi salam wattajahu ila ta'addudi wat tajsimi wan naf'iyati mimma ada ila kasratil anbiya fihim liraddihim ila jadati tauhid kullama asabahum inhirafun fi mafhumil uluhiyati. Nah, ini dalam beberapa kajian disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu telah melenceng dari tauhid. Ya, bahwa semua agama samawi, semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah agama tauhid, mengesahkan Allah, ya. Tetapi orang-orang Yahudi, sebagaimana tadi disebutkan di hari Sabtu, itu disebut dengan hari istirahatnya mereka itu, ya, telah menyebabkan akidah mereka itu atau menyelewengkan akidah mereka kepada ta'addud wa tajsim. Ta'addud ini berarti tidak lagi mengesahkan, tetapi bahwa Tuhan itu berbilang. Ta'addud, ya. Kalau dalam pernikahan ada disebut dengan ta'adduduz zaujat. Apa itu? Poligami, ya. Berarti istrinya bukan hanya satu. Nah, ini ketika Tuhannya sudah ta'addud, Tuhannya lebih dari satu. Wa tajsim. Nah, tajsim itu apa? Menisbatkan sifat jism kepada Allah. Tadi duduk, ya. Apalagi kakinya diangkat, kemudian sender, itu kan semuanya tubuh, ya. Dan Allah Maha Suci dari semua sifat-sifat tersebut. Nah, sehingga Allah mengutus banyak sekali nabi-nabi dari bangsa Yahudi, ya. Kalau teman-teman urutkan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak ke Nabi Yakub, terus Nabi apa lagi? Nabi Su'aib, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Harun, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya keturunan Yahudi. Pertanyaannya kenapa? Kenapa sampai Allah banyak mengutus para nabi dan rasul kepada Bani Israel? Nah, mereka mengaku mereka sebagai Asy'abul Mukhtar, sebagai bangsa pilihan. Mereka mengaku sebagai bangsa pilihan, sehingga banyak nabi dan rasul yang berasal dari bangsa Yahudi. Tapi di sisi lain, nah di sini disebutkan liraddihim ila jadati tauhid. Banyaknya nabi dan rasul yang diutus kepada bangsa Israel sebagai salah satu cara agar mereka kembali mentauhidkan Allah. Ya. Jadi kalau mereka ngaku sebagai bangsa pilihan, di sisi lain kalau bangsa pilihan harusnya betul-betul bertauhid. Summa asani ittakhadul ajla ma'budan lahu bu'aida khurujihim min Misra. Jadi orang Yahudi ketika baru keluar, ya, ini pakai kata-kata bu'aid, bukan ba'da, ya. Ba'da sama bu'aid apa bedanya? Ba'da. Nah, bu'aid itu menunjukkan baru saja. Nah, ba'da salati zuhri, bu'aida salati zuhri berarti kalau jam 2 ya setelah salat zuhur. Kapan kumpul? Ba'da salati zuhri, jam 1 setelah salat zuhur, jam 2 setelah salat zuhur, jam setengah 3 setelah salat zuhur, asar setelah sholat zuhur. Tapi kalau pakai bu'aida sholati zuhri berarti sholat zuhur selesai langsung kumpul, ya. Nah ini
bu'aida khurujihi min Misra, baru saja keluar dari Mesir, diselamatkan oleh Nabi Musa dari kezaliman Firaun, mereka langsung menyembah apa? Al-Ijlah. Apa Ijlah itu? Apa Ijlah? Sonam. Sonam apa? Berhala, patung apa? Sapi, apa? Patung anak sapi. Kalau kamu baca surat, kalau para hadirin sekalian membaca surat Al-Kahfi, di situ ada Samiri, ya, Samiri itu salah satu yang menciptakan patung yang disembah oleh orang-orang Yahudi itu. Wa yurwa al-ahdu al-qadim, ya, anna Musa qad amila lahum hayyatan min nuhasin wa anna bani Israil qad amiluha ba'da dzalik, ya, kama anna al-af'a muqaddasun ladaihim li annaha tumasilu al-hikmah wad daha. Nah, salah satu mukjizatnya Nabi Musa itu apa? Salah satu mukjizatnya Nabi Musa ketika melawan para penyihir Firaun, tongkatnya menjadi ular. Ini hayyah. Hayyah itu ular, ya. Anna Musa qad amila lahum hayyatan min nuhasin, ya. Nah, Nabi Musa telah salah satu mukjizatnya tongkatnya menjadi ular, kemudian memakan ular-ular ciptaan dari orang-orang penyihir Firaun itu. Nah, tetapi setelah itu orang Yahudi malah menyembah ular. Ya, di sini qad abiduha ba'da dzalik, malah disembah. Kama anal af'a muqaddasun ladaihim li'anna tumasilu al-hikmah waddaha. Bahkan ular itu bagi mereka termasuk hewan yang disucikan karena menunjukkan hikmah, ya. Summa ba'da, kemudian al-ilah ladaihim samu Yahweh. Kalau kita menyebut Tuhan kita, Tuhan umat Islam dengan nama Allah, nah orang-orang Yahudi menyebutnya dengan nama Yahweh. Nah, masalahnya di sini wa huwa laisa ilahan ma'suman bal yukhti. Dalam akidah orang Yahudi, Tuhan itu tidak terjaga dari dosa. Bal yukhti'u, ya, mudammirun lisa'bihi, bahwa Tuhan itu bersalah, kemudian Tuhan itu menghancurkan ciptaannya. Innahu ilahu bani Israil faqad, bahwa Tuhan itu hanya milik orang Yahudi, hanya orang Israel saja. Wa wa bihadza aduwwun lil akharin, maka Tuhan itu musuh untuk bangsa-bangsa yang lain. Wa yaz'amuna annahu yasiru amama jama'atin min bani Israil fi umudin min sahabin, bahwa Tuhan selalu bersama orang-orang Yahudi berada di atas awan. Nah, summa wa yataqidun bi annahum sa'bullah al-mukhtar. Tadi, ya, salah satu akidah mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih atau bangsa pilihan. Wa anna arwahal yahud juz'un minallah. Tuh, rohnya orang-orang Yahudi itu bagian dari Allah. Wa idza daraba amamiyun Israilian faka'annama darabal izzatal ilahiyah. Nah, apabila ada orang non Yahudi, non Israel yang memukul bangsa Yahudi, orang Israel, orang Yahudi, maka seperti memukul Allah. Ini bahaya, ini merasa lebih mulia, bahaya. Wa annal farqa baina darajatil insan wal hayawan huwa bimikdaril farqi bainal yahud wa ghairil yahud. Nah, perbedaan antara
manusia, antara derajat manusia dengan hayawan itu seperti perbedaan antara orang Yahudi dengan non Yahudi. Bayangkan. Jadi gini, teman-teman sekalian, kalau ada orang yang nggak senang disebut kafir, kan kita menyebut orang non Muslim itu dengan kata-kata kafir. Banyak yang marah, ya, sampai ada yang demonstrasi dan lain sebagainya. Permasalahannya, orang selain umat Islam menyebut orang-orang di luar agamanya itu bukan dengan sebutan kafir. Misalnya disebut apa? Domba-domba tersesat. Coba bayangkan, kamu bukan lebih mulia ya, lebih hina mana disebut kafir atau disebut domba tersesat? Kenapa? Nah, kalau disebut kafir, dia masih sebagai manusia yang menolak hidayah, menutup diri dari hidayah Allah. Itu namanya kafir. Satrul hidayah, ya. Al-kufru bil makna satrul hidayah atau ikhfaul hidayah, menyembunyikan atau menutup dari hidayah Allah, itu kafir. Itu masih orang. Tapi kalau sudah panggilannya apa tadi? Domba-domba tersesat, berarti bukan orang. Ya. Nah ini salah satu keyakinan. Sampai akhirnya apa? Karena mereka merasa sebagai orang-orang yang mulia, orang-orang pilihan, mereka meyakini yajuzu gishu ghairil yahud wa sariqatuhu wa iqraduhu birriba al-fahish wa syahadatu zur didduhu wa adamul birri bil kismi amamahu. Tuh, bayangkan, sampai boleh melakukan tipu daya, gish. Apa gish itu? Gish, man gosha, ya. Gosha itu apa namanya? Ketika ujian mencontek, itu naun minal gish, ya. Wa yajuzu gishu ghairul yahud wa sariqatuhu wa iqraduhu, boleh mencuri harta non Yahud, bahkan boleh melakukan riba al-fahish. Riba itu apa? Riba meminjamkan kemudian wajib mengembalikan dengan berlipat ganda, ya. Dan dalam sejarah perbankan yang pertama kali membuat konstitusi riba itu orang Yahudi. Itu kalau sekarang ada bank namanya bank konvensional, ada yang disebut dengan bank syariah. Nah, contoh bank syariah apa? BSI. Bank Syariah Indonesia BSI, terus Bank Muamalah, terus Mandiri Syariah, BCA Syariah, ada BRI Syariah, BRI Mandiri Syariah, BRI Syariah digabungkan jadi BSI. Kenapa ada yang syariah? Kenapa ada yang tidak disebut syariah? Nah, yang tidak disebut syariah tadi disebut dengan bank konvensional. Salah satu pendekatannya adalah bunga. Nah, bunga bank bagi sebagian ulama itu termasuk riba. Ada ulama-ulama yang mengatakan bunga bank itu riba, ada ulama yang tidak menyebutkan itu sebagai riba. Ya, itu kalau di situ sudah ikhtilaful fuqaha, para ahli fikih yang berbeda pendapat gitu. Tetapi ketika ada bank syariah, berarti di situ akad-akadnya betul-betul mengikuti syariah Islam. Yaqulu ba'da dzalika, nah ini boleh boleh melakukan riba, kemudian boleh berbohong, ya, sumpah palsu ke selain orang Yahudi, wa syahadatu zur, gitu ya. Dzalika anna ghairal yahud fi aqidatihim kal kilab. Orang non Yahudi seperti kal kilab wal khanazir
khinzir wal bahaim al hayawanat fil ghabah al bahim itu hewan liar. Bal annal yahuda yataqarrabuna ila Allah bi fi'li dzalika bi ghairil yahud. Melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam akidah mereka termasuk salah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhannya mereka. Ya. Summa yaquluna bi anna Yaqub qad sara ar-rabba. Ini salah satu akidah yang berbahaya. Ya, bahwa Nabi Yakub dalam akidah mereka telah bergulat dengan Tuhan. Soro'a, bertarung. Nabi Yakub bertarung dengan Yahweh. Kemudian Nabi Yakub menang. Akhirnya disebut Israel, ya. Wa ana Lutan qad syaribal khamra. Tuh bayangin. Nabi dalam akidah mereka berdosa, minum khamr. Bayangin. Kalau nabinya minum khamr gimana dengan ininya, dengan keturunannya atau dengan umatnya? Wazana bi ibnataihi ba'da najatihi ila jabal Sargham wa anna Daud qabihun fi 'aini rabb. Itu ya. Nabinya disebutkan telah minum khamr, telah berzina. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Bahkan Nabi Daud menurut keyakinan mereka termasuk yang nabi yang tidak terpuji di mata Tuhan mereka. Nah, ini keyakinan ini bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam meyakini pertama bahwa Allah itu Esa. Bahwa Allah itu Maha sempurna, Ar-Rahman Ar-Rahim sampai dengan 99 nama. Ya. Tidak mungkin ada sifat-sifat yang tercela. Begitupun dengan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul memiliki 4 sifat. Nah, ya. Kalaupun ada kesalahannya sifatnya kemanusiaan, lupa dan lain sebagainya, tapi tidak sampai berbuat dosa. Summa inna diyanatahum khasatun bihim muqfadatun ala sabil yahud. Nah, ini salah satu kekhususan. Kalau agama Islam itu agama yang dikirim untuk seluruh umat manusia. Ya, maka di dalam agama Islam kita ada ajaran berdakwah. Ada ajaran tabligh. Balighu anni walau ayat. Atau ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Nah, kalau orang Yahudi bagaimana? Mereka meyakini agamanya hanya khusus untuk Yahudi saja. Tertutup untuk yang non Yahudi. Summa al-waladul akbar alladhi huwa awwalu man yarisu walau hazul isnain min ikhwatihi. Wala farqa bainal maulud bi nikahin syar'iyyin aw ghairi syar'iyyin fil miras. Nah, ini dalam keyakinan akidah, dalam ajaran umat Islam, ya, dalam masalah waris misalnya, bahwa laki-laki itu memiliki bagian 2 kali lipat dari perempuan. Nah, tapi kalau dalam ajaran orang Yahudi, yang memiliki 2 kali lipat itu hanya anak laki-laki pertama yang paling besar, al-waladul akbar. Ya. Kemudian tidak ada bedanya anak yang lahir berdasarkan pernikahan atau di luar nikah. Nah, kalau dalam hukum waris umat Islam itu anak di luar nikah itu tidak dapat warisan. Beda agama tidak dapat warisan. Beda anak di luar nikah tidak dapat warisan. Kalau orang Yahudi dua-duanya dapat, tidak ada masalah. Nah, kemudian ba'da zuwaj tu'addu al-mar'atu mamlukatan li zawjiha. Setelah pernikahan, perempuan itu menjadi barang milik laki-laki.
Ini kenapa gerakan feminisme, kemudian gerakan pembebasan perempuan itu banyak terjadi di negara barat. Ya, salah satunya dari ajaran agama yang merendahkan perempuan. Ya, kalau dalam Islam, wanita itu diberikan derajat yang sangat tinggi sampai Nabi mengatakan kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, kepada ibu itu 3 kali lipat daripada kepada ayah. Nah, kalau dalam agama Yahudi berbeda lagi. Wa maluha malakun milkun lahu walakin likasratil khilafat faqad aqara ba'da dzalika anna tamlika zaujah raqbatul mal wa zauj yamliku al manfaah. Nah, ini tetapi karena banyak pertentangan dan banyak juga kritikan, akhirnya aturannya itu bahwa hartanya perempuan tetap milik perempuan dan laki-laki bisa memanfaatkannya. Summa al-akhir man balagul isrin walam yatazawwaj faqad istahaqqa al-la'nah. Kalau sudah berumur 20 tahun kemudian belum nikah, itu termasuk orang-orang yang terlaknat. Nah, ya. Ini kamu berapa ini yang hadir di sini, ada yang sudah 20 tahun? Belum. Nah, ini mau nikah umur 20 tahun? Ya? Ya, bolehlah diagendakan gitu ya. Direncanakan nikah muda. Ya. Wa ta'addudu zaujat jaizun syar'an biduni haddin. Nih, poligami dalam agama Yahudi itu boleh tanpa batas. Kalau di umat Islam hanya 4 ya, nggak boleh lebih dari 4. Faqad haddadahu ar-rabbaniyun bi arba' zaujatin bainama atlaqahu al-Qur'an. Nah, tetapi kemudian setelah itu para ulamanya atau pendeta-pendeta Yahudi membatasi poligami 4, dan ini menyerupai apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, para hadirin sekalian, bagaimana dengan perkembangan ya, dengan penyebaran agama Yahudi pada saat ini? Nah, di sini disebutkan al-intishar wa mawaqi'un nufud, ya, penyebaran orang-orang Yahudi di mana saja. Mimma la syakka fihi anna yahuda haliyin alladzina yablughuna hawalai 15 milun. Jadi hanya ada 15 juta ya, sedangkan umat Islam berapa? Hampir 1 miliar. Lebih 1 miliar. Orang Kristen 2 miliar. Orang Yahudi hanya 15 juta. Ya. La yamutuna bisillatin ilal ibraniyin al-israiliyin al-qudama al-munhadirina min Ibrahim alaihissalam. Ya. Id annahum haliyan akhlatun min syu'ubil ardi al-mutahawwidin alladzina tasuquhum dawafi'a istimariyatin. Ya, bahwa orang-orang Yahudi sekarang sudah tidak murni asli sebagaimana yang mereka yakini anak keturunan dari Nabi Ibrahim, tapi sudah tercampur akhlatun min syu'ubil ardi, sudah tercampur dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Ya, amal ladzina yarji'una ila usulil israiliyatin fi'lan hum al-yawm wa fi Israil bi khasatin yahud minad darajah ad-dunya. Nah, termasuk juga orang-orang Israel yang sekarang ada ini, ya, itu tidak bisa dinyatakan sebagai Yahudi yang asli, termasuk yang di Palestina. Ya. Jadi Palestina itu diklaim sebagai negara orang Yahudi. Karena ketika Nabi Yakub sebelum pindah ke Mesir itu tinggal di Palestina. Ketika Nabi Musa keluar dari Mesir itu juga kembali ke Palestina.
disebut dengan tanah yang dijanjikan Palestina itu. Mereka mengklaim, dan itu beribu-ribu tahun. Ya, akhirnya mereka melakukan berbagai macam cara supaya bisa menguasai Palestina. Dhahara likasir minal bahisin fi amri Taurah min khilali mulahadatil lughat wal asalib wa ma tashtamilu alaihi min mawdu'atin wa ahkamin wa tasyari' anna qad allafat fi usulin mukhtalifatin bi aqlamin mukhtalifatin. Ya, nah banyak sekali para peneliti yang meneliti kitab Taurat bahwa Taurat itu telah ditulis dengan bahasa-bahasa dari dan kalimat-kalimat ya di banyak tempat yang berbeda. Ini salah satu mukjizat Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu terjaga sampai hari kiamat. Ya, Al-Qur'an terjaga sampai hari kiamat, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Karena Al-Qur'an itu ditulis di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah, bukan di zaman Sayyidina Utsman, bukan, tetapi semenjak zaman Rasulullah Al-Quran itu telah ditulis dan dihafalkan, kemudian dituliskan. Nah, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Nah, di sini disebutkan di dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Jadi banyak sekali orang-orang Yahudi yang menulis, kemudian mereka mengaku-ngaku bahwa tulisannya itu adalah kitab suci. Liyastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya, mereka termasuk orang-orang yang tercela. Nah, salah satu peneliti yang menemukan atau yang menyatakan tersebut, menyatakan apa? Menyatakan bahwa kitab Taurat itu telah banyak mengalami perubahan, termasuk Injil juga telah banyak mengalami perubahan, adalah seorang profesor yang bernama Maurice Bucaille. Maurice Bucaille. Ini kalau bahasa Prancisnya itu dibaca Maurice Bucaille. Nah, beliau menulis La Bible de la Coran. Ya, Bible dan Al-Quran. Bible dan Al-Quran. La Bible itu pakai bahasa Perancis itu. La Bible de la Coran. Bible itu Bible, Coran itu Al-Quran. Gitu ya. Nah, di sini alhamdulillah ada yang namanya Maurice. Maurice ini. Maurice. Ya, semoga bisa menjadi profesor ya bidang agama-agama. Wa hadha yakfi liman yuridu at-ta'kid bi anna Taurat la yumkin al-istinad ila mu'tiyatiha la ma'intaraha min tanaqudin wa qasasin bal wa as'arin maskukin fi sihhatiha aidan. Jadi sangat susah untuk bisa meyakini bahwa Taurat yang ada sekarang itu masih sesuai dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Karena banyak sekali di situ hal-hal yang diragukan, kemudian banyak juga pertentangan antara ayat dengan ayat. Ya. Ini mungkin para hadirin sekalian, para santri yang bisa kita jelaskan terkait agama Yahudi dari hari-harinya, hari-hari yang disucikan, kemudian akidah mereka tentang Tuhan, ya, kemudian penyebaran mereka pada saat ini. Ada lagi banyak hal yang bisa dikaji dari tema Yahudi ini. Teman-teman para hadirin bisa merujuk kepada kitab-kitab yang mu'tabar, yang diakui, ya, untuk menambah wawasan. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.